Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru pulang umroh ini buat tumpuk. Iya, kasih. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana 'alal iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa kita muhasabah diri, di mana suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Dan apabila kita kembali kepada Allah dalam keadaan berdosa atau yang dinamakan dengan munafikin, sangat ditakuti akan meninggal dalam keadaan tidak Islam. Maka tiada jalan untuk mengubah hal itu secara rasa kecuali taubat. Di antara taubat yaitu memperbanyak membaca istighfar. Maka perbanyak membaca istighfar dalam kehidupan sehingga Allah tuntun kita bisa meraih husnul khatimah insyaallah. Amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian daripada itu, jika kita ingin membalas budi jasa Allah kepada kita, maka tak akan pernah sanggup. Dikarenakan ketergantungan kita kepada Allah sepenuh-penuhnya, kita tak mampu bergerak, tak mampu hidup tanpa dihidupkan Allah. Maka tiada yang lebih pantas daripada puja dan puji kepada Allah. Maka orang yang senantiasa memuji Allah, akan Allah tambah nikmat kebalikan. Jika dia malas memuji Allah, maka ia akan tercela. Di antara bersyukur dan puji yaitu memperbanyak membaca tahmid atau alhamdulillah. Maka perbanyak membaca tahmid, insya-Allah akan Allah tuntun orang tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian daripada itu, salah satu sebab hidayah yaitu membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntun Allah dalam ayat 56 surat Al-Ahzab. Maka perbanyak membaca selawat. Sekali kita baca selawat, Allah selawati kita 10 kali, Nabi menyelawati kita 10 kali. Demikian agungnya orang yang gemar berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada penyelenggara. Dengan sebab jerih daripada beliau, Bang Manzar dan teman-teman, alhamdulillah terjadi pengajian di tempat yang berbahagia ini. Dari Kupi Nanggro menjadi kebun syurga. Karena kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati kebun syurga, maka hinggaplah. Ma huwa riyadul jannah ya Rasul? Apa itu kebun syurga ya Rasul? Halqul ilmi atau halqud dzikri. Orang yang duduk untuk majelis ilmu atau majelis zikir. Dan kita ini sekarang walau penuh dengan kekurangan, sedang dinaungi dengan sayap malaikat. Innal malaikata la tada'a ajnahata halit talabil ilmi. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya para malaikat menaungi sayapnya bagi para penuntut ilmu. Lalu diselawati oleh malaikat Allah dan semua makhluk. Innallaha wa malaikatahu hatta namlati fi hijariha yusalluna lil muallimin nas walil muta'allim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah hingga semut di dalam batu mendoakan orang ngajar, orang belajar. Maka di dunia ini yang termulia yaitu orang belajar dan orang ngajar. Setelah itu amalkan. Kalau udah belajar, ngajar tapi lawan agama, itu jadi kurang ajar, ya. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah kamu pengajar atau orang belajar atau pendengar pelajaran, jangan jadi kamu kelompok yang keempat, maka binasalah. Maka alhamdulillah Allah sudah hidayahi kita, alhamdulillah, untuk belajar dan mengajar. InsyaAllah hari ini saya ngajar, besok adik-adik ngajar sebisanya. Ini tadi saya ada ngamuk dikit di khutbah gara-gara para suami.
Para suami hari ini seperti suami yang tidak punya keris. Mereka tidak peduli istri-istrinya buat TikTok dengan pakaian feminim. Itu kita udah bisa pensiun dari suami kalau itu nggak berani. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Sidang jamaah yang berbahagia, di hari yang berbahagia ini kita belajar masalah filosofi kurban dan haji. Tidak ada kenapa pada masalah syariat. Al-aslu la yus'al. Asal itu tidak ditanyakan. Kalau kita tanya kenapa kamu, itu nggak ada salah pertanyaan itu. Kenapa salat 5 waktu? Karena Nabi minta kurang cuma 9, kalau 10 selesai. Itu adalah pikiran-pikiran bodoh. Kenapa wajib Fatihah di solat? Nggak ada kenapa-kenapa pada dasar hukum. Itu suka-suka Allah. Yang ada apa hikmahnya? Hikmah itu, kalau orang bilang hikmah, arti hikmah yaitu sesuatu yang dihasilkan, bukan yang dituju. Kita gali sumur, tujuan air. Waktu gali sumur dapat berlian, itu hikmah namanya. Dapat emas. Makanya kita sering cokel-cokel tanah pikir dapat berlian, itu salah. Karena nggak punya tujuan, cuma cari hikmah, sakit itu namanya. Ngerti ya? Nggak bisa coba lihat orang gali sumur, nanti lihat tanah kang mehnya kuning, nggak ada. Udah. Jadi ada tujuan, hikmah dapat. Jadi tujuan daripada kurban patuh Allah. Tujuan daripada haji juga patuh Allah. Hikmahnya didapat. Dan ada pemahaman-pemahaman di balik itu. Kita manusia ini yang mulia, yang terikat dengan Allah dan Rasul, itu manusia yang bagus. Kalau terikat dengan selain Allah dan Rasul, itu bodoh. Karena sama dengannya konyol, bukan menang. Ini kita misal suka makan uang haram, jalannya macam-macam. Uang haram beredar dari jalan sampai kampung ada uang haram. Tidak semua, sebahagian, oknum. Lagi saya jalan tadi, dia lihat saya ada safety belt apa enggak? Ada rupanya. Kok enggak pasti prip, tengku, pinggir. Udah. Kemudian di kampung juga ada. Namanya pahi sekarang, paket hemat. Sabu 15.000. Udah, ada itu. Setelah kita makan haram, tubuh rusak. Setelah kita makan haram, istri selingkuh. Setelah kita makan haram, anak jahat. Maka setelah itu kita baru ngomong, andai aku dulu tidak memakan itu. Ini ada anda yang nggak akan pernah sampai. Maka sebenarnya andai-andai yang paling baik, andai anda tak pernah berandai-andai. Jadi hidup aja positif. Jalani hasil urusan Tuhan, jalani hasil urusan Tuhan. Maka salah satu haram di dalam Islam, saya coba cari ayat tadi, dapat, alhamdulillah. Salah satu haram di dalam Islam yaitu menumpuk-numpuk harta dan berperilaku pelit, kriat. Itu umum kita demikian, Acenas. Orang ada duit se-M berani sedekah 1 miliar, jarang. 100 juta, jarang. Duitnya udah se-M, misalnya tabungannya se-M. Tadi saya jamin di masjid itu 10.000 maksimal. Kalau kita pada umumnya ya normal 10.000 karena penghasilan kita dikit. Tapi penghasilan sehari 100 limpul 100. Masuk sedekah sekali kencing. Berapa sekali kencing? 2.000. Itu sedekah kencing dibawa ke masjid. Begitulah keadaan kita. Itu tercela. Dan innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang sombong dan mengagungkan diri. Congkak namanya. Geng. Misalnya bahasa geng congkak begini. Nyu bak kopi nanggroso nareman. Mula-mula. Itu geng. Kalau saya satu orang segini orang kopi nanggro, dirudah aja kena ombak saya. Itu begitu keadaan. Ini namanya geng tak patut. Ngerti kan? Begitulah keadaan kita.
Ciri orang mukhtalan fakhura adalah alladzina yabkhalu wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia pelit dan suruh orang lain untuk pelit. Pelit itu jadi gaya hidup. Ada yang pelit untuk orang, untuk agama, enggak pelit untuk diri. Itu dah bagus sedikit. Ada lagi yang untuk diri pelit. Liat. Itu abangnya pelit. Kalau makan itu habis jadual ikan, ditanya menyo-ngenyo padu. Buat apa duit kalau hidup harus susah. Inilah gaya hidup yang salah, yang dibenci Allah. Walau sudah sering didengar, saya baca satu ayat 267 Al-Baqarah tentang orang-orang yang memilih harta rendah untuk sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka 267 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, kalau ngomong diri beriman, nafkah di jalan Allah daripada yang baik-baik, dari apa yang sudah kamu usahakan. Sebenarnya kita itu karena percaya filosofi setan, enggak percaya filosofi Allah. Makanya kita pelit. Nanti jawabannya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan daripada yang telah Allah keluarkan untuk kalian daripada bumi. Hasil bumi, zakat, pilih yang bagus. Wala tayammamul khabitha minhu, janganlah kalian mengumpulkan yang jelek dari harta untuk nafkah. Tunfiqun, untuk kalian nafkahkan. Walastum biakhidhi illa an tughmidu fih, padahal kamu sendiri enggak mau terima harga demikian kecuali dengan memejam mata. Ini Bang Manzar yang punya kedai Kopi Nanggro. Kita panggil kasih hadiah 2.000 di sini. Ditempeleng saya. Itu namanya peleceh. Tapi kita harta-harta yang leceh lah sedekah. Tapi tengku saya di toko saya begitu. Saya kasih uang 1.000, 500 untuk orang cari sedekah. Gimana itu? Kalau karena leceh tetap dosa. Tapi karena udah muak lihat pengemis itu, karena banyak pengemis di Banda Aceh ini bandit. Dan tipe pengemis itu macam-macam. Ada yang mereka edar pengemis pagi, ada yang dianya jadi pengemis, ada yang terkoordinir, ada yang pakai peci, pakai surban di Lampulo, di pasar pagi, halo-halo. Itu anak murid tengku-tengku gembel, muridnya gembel. Kalau di film kungfu, gerombolan pengemis. Itu yang terjadi. Hilang wibawa muslim. Ini yang terjadi. Kemudian daripada itu, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Pahami oleh kalian bahawa sungguh Allah Ta'ala itu maha ghani, maha kaya, hamid, lagi maha terpuji. Maka orang yang murah dia akan kaya karena Allah maha kaya, dan dia akan terpuji. Walau enggak akan semua. Sebanda Aceh saya yang bangun masjid, tapi belum tentu sebanda Aceh orang suka pada saya. Apalagi saya minta kalau meninggal saya doain saya sebulan, enggak mau dia, walau yang bangun masjid saya semua. Jadi enggak usah mikir balas budi di Allah, mikir balas budi di manusia, mikir balas budi di Allah. Allah syakirun alim, maha bersyukur. Allah satu kita buat untuk beliau, 10 dibuat untuk kita. Jadi kenapa harus takut miskin? Ini maaf cakap, yang miskin di sini gara-gara takut miskin. Tapi kalau enggak takut miskin, yakin kepada Allah, mudah rezekinya dan selalu berkecukupan. Lalu ketika saya ngomong begitu, eknya tengku, karena hatinya macam eknya, maka hantamnya. Ngerti ya? Tengku enak ngomong begitu, tengku cowok. Kami kan ibu-ibu cewek, cuma mengharap daripada suami. Kalau ibu yakin, insya Allah suami ibu akan murah dalam berbagi. Tapi suami saya memang udah penyakitnya pelit, tengku. Insya Allah cerai. Ketemu suami baru yang murah meriah, ngerti ya? Insya Allah itu. Udah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan ke kamu kemiskinan. Siapa yang enggak berprinsip waktu tarik uang di kantong mau sedekah, kabeh penglun. Itu janji syaitan. Tapi orang yang murah dia enggak mikir. Dengan berbagi Allah lipat 10
Mesti itu. 10 itu tak mesti dalam bentuk duit. Ini lebih-lebih yang belum ada jodoh mudah-mudahan ni harus banyak sedekah supaya cepat. Karena makan tahun setahun sehari itu mau bayar berapa itu? 360 hari katakanlah sehari 100 ribu kerugian telat nikah. Setahun pas berapa? 36 juta. Begitulah umpama. Ngerti ya? Jadi dengan bersedekah insya-Allah bertambah pasti. Allah beri kemuliaan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh oleh syaitan untuk jahat. Disuruh kita jahat. Enggak ada syaitan ajak kita baik. Ini kau enggak percaya coba tanya. Kebanyakan cewek di jamaah saya sangat banyak yang resign dari bank. Tapi hari ini bahagia hidupnya. Tapi yang bertahan, saya juga katakan terus saja bekerja, sedang dapat kerja lain. Kalau saya bilang, Inah je kerja harum, enggak ngaji lagi dia. Enggak bisa ngomong lagi saya sama dia. Saya doai supaya berubah. Dia enggak ada arti itu. Kemudian daripada itu, wallahu ya'idukumul maghfirah. Allah menjanjikan ke kamu keampunan dosa. Minhu, daripadanya Allah, wa faddala, dan karunia. Kalau kita murah, Allah beri ampun dosa dan diberi karunia yang banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberian dan maha mengetahui. Jadi filosofi daripada kurban ini untuk menciptakan manusia-manusia yang punya sifat Rasul padanya, yaitu murah, suka berbagi. Dan itu adalah target daripada kehidupan kita. Orang yang begitu insya-Allah hatinya selalu semerbak dengan harum-harum bunga di dalam jiwa. Ada orang yang duitnya banyak tapi mukanya, kalau bahasa Indonesia apa ya, enggak senyum. Kalau bahasa Aceh mudah itu, ceking. Kenapa? Karena hatinya enggak bahagia. Tapi ada orang yang duit enggak banyak, dia selalu bahagia, tersenyum selalu, jiwanya tenang dan senang. Makanya saya bilang, kalau enggak patuh Islam, lagu TK aja enggak sanggup amalkan, apalagi lagu SMP. Lagu TK yang sulit sekali diamalkan itu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, itu sulit tuh. Kita sering susah. Padahal lagi ngopi di Kopi Nanggro, muka likut. Udah, karena duka di dalam jiwa. Maka dengan berbagi, Allah beri anugerah, Allah beri keluasan rezeki. Termasuk manusia yang sangat berbagi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Para nabi itu bukan dicela Allah diuji dengan ujian, tapi untuk mantap jadi nabi, tegar dalam menghadapi cobaan. Pendek cerita, karena waktu kita pendek, nanti baca-baca sendiri. Beliau pernah ngomong, karena beliau kalau sedekah itu ribu-ribu kambing. Andai aku punya anak pun akan kusedekahkan. Begitu kuatnya jiwa beliau. Maka cobaan Allah, satu ayat di Quran saya lupa suratnya, ketik saja kata-kata mandul. Manusia itu ada yang diberi anak laki-laki, ada yang anak perempuan, ada yang laki perempuan, ada yang enggak punya anak. Jadi kalau kita kena nasib mandul, jangan marah, karena kita termasuk pemenang juga, karena mewujudkan ayat Allah. Kalau enggak ayat Allah enggak kejadian. Jadi ada orang yang mandul. Jadi di awal cerita Nabi Ibrahim itu mandul walau sudah kaya. Namun ayat 30 surah Al-Baqarah, ketika penciptaan manusia, karena dulunya sudah pernah ada makhluk penghuni dunia. Sekarang kan Kopi Nanggro di sini. Dulu sebelum ada Nabi Adam, di sini Kopi Jin. Kenapa begitu? Karena penghuni bumi sebelumnya yaitu Banu Jin. Setelah mereka menguasai bumi, mereka bertikai, berbuat jahat, sehingga Allah cabut tahta mereka, dibuat khalifah baru. Dengan firman Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima.
Saya akan membuat di permukaan bumi itu pemimpin. Ya Allah, buat apa engkau buat pemimpin baru? Yang ada akan tumpah darah dan membuat kerusakan. Karena yang dulu begitu. Maka Allah ngomong. Jangan pikir Allah ngomong kat kita ngomong. Kalamullah laisa kamitslihi syai'un, kembali ke tauhid. Ataj'alu fi dikatakan oleh malaikat, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Inni a'lamu ma ta'lamun. Saya lebih mengetahui daripada apa yang tidak kalian ketahui. Lalu dibuatlah cikal bakal yang namanya Nabi Adam. Hikmahnya untuk membantah bahawa manusia itu cuma bisa palih di dunia, maka Allah buat figur-figur manusia yang membantah omongan itu. Salah seorangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi dan para rasul. Maka di ketika kita momen yang dijadikan waktu Nabi Ibrahim berkurban, mau berkurban, kita didoai malaikat dan kita mendapat pangkat Nabi Ibrahim walau satu lencana atau dengan berkurban. Kita lihat Ronaldinho, pingin kayak Ronaldinho, gajinya banyak, main bola di dunia. Siapa Ronaldinho itu? Kenapa nggak pingin seperti Nabi Ibrahim? Mesti pingin. Sehingga pendek cerita, terjadilah peristiwa kurban. Awal-awal Nabi Ibrahim itu cuma punya satu istri. Ada nanti Nabi yang punya 1000 istri seperti Nabi Sulaiman. Ada. Hebat kali tengok. Nabi Sulaiman cocok begitu. Kalau kita nggak cocok. Kenapa nggak cocok? 10 aja istri kita lupa nama. Siapa nama dia? Karena jarang ketemu, ya kan? Ini kalau Nabi beda sama kita. Jadi Nabi Ibrahim punya satu istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu Miss Universe beliau. Putri Citra beliau. Tercantik. Tapi keng dikit. Keras kepala. Namun walau keng mulia juga. Karena suaminya pingin kali anak, sehingga ia ngomong, ya suamiku, aku tak tahan melihat dirimu begini. Kalau memang engkau pingin momongan, ini bukan bahasa Siti Sarah, kesimpulannya bahasa saya nih. Udah. Jadi lebih kurangnya begitu. Kalau enggak, saya harus baca kitab baru jelas. Kalau kamu ingin momongan, maka saya izinkan saya di madu. Tanya belah sana, ada yang mau? Rata-rata nggak mau, ya kan? Karena belum yakin sama agama. Udah. Betul. Saya makan sekarang. Jamaah nggak makan, saya nggak peduli. Gimana hati saya? Terlalu keras. Jadi manusia yang baik itu dia empati. Dia susah melihat orang susah. Ini seorang ibu atau seorang kakak ada punya suami. Kan masih banyak kakak-kakak, ibu-ibu yang jomblo. Jadi perhatiin beliau. Beliau ajak satu, ayo jadi istri kedua. Itu baru orang empati. Ngerti ya? Cuma mana pada. Kalau sempat ketemu madu di Kupi Nanggro, kita lihatlah adegan saring jambak. Begitulah kata Allah. Nah, tapi saya enggak begitu, ya. Udah. Kemudian terjadilah peristiwa nikah. Dengan siapa dinikahkan? Dengan budaknya Siti Sarah, yaitu Siti Hajar. Dia cerita Nabi walau udah 1000 kali didengar nggak apa-apa, jadi ibadah. Siti Hajar itu orangnya cantik tapi keras. Bukan keras akhlaknya, keras badannya, atletis. Udah. Digambarkan di dalam hadis kuat beliau setara dengan 7 pria. 7 pria kuat. Bukan pria memble dodoi. Nah lagi. Banyaknya anak muda sekarang gitu saya lihat. Allah senang dengan umat yang kuat. Hamba yang kuat, Allah benci sama hamba yang lemah. Makanya kita harus kuat jadi pemuda.
Bangun tidur, push up, barang 50. Ini bangun tidur buat. Kalau nggak percaya, coba lihat di Selawah itu banyak tu. Mereka duduk pinggir jalan tu. Kalau bangun tidur mereka ada. Itu gaya itu tu. Ngerti ya? Kena. Jadi kita harus kuat laki-laki. Nggak kuat olahraga. Kuat nggak mesti badan besar. Kalau kita ke kampus di Darussalam, badan adirai, jenggot hitam lagi orangnya. Tapi kalau lewat kita ganteng-ganteng dikit, ditegur, bang. Itu ada itu. Itu nggak ada guna kuat kalau eka gitu, musuh Tuhan gitu, ngerti ya? Jadi harus tangguh pikiran, tangguh badan. Hari ini makan nasi, besok ubi, santai. Nggak main play itu. Nggak ada duit, minum kopi di Kopi Nanggro, minta sama yang jaga. Saya bayar airnya dengan cuci piring. Berani. Ini enggak kita. Ini anak peng-preh. Oi, kenapa tu? Rencana mau cari air pre. Nah, modelnya. Tapi alhamdulillah hari ini sedekah semua. Ini hari-hari biasa. Jadi tangguh Siti Hajar begitu. Ada hikmahnya ke depan. Nikahlah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam cinta kita bersama dengan ibunda kita bersama yang kita cintai, Siti Hajar. Jadi itu kalau orang nikah pertama dari dulu sudah syariat, boleh tidak pulang 7 malam. Kalau kita nggak mungkin, harus tiap hari pulang kalau orang nikah supaya jangan ketahuan. Ngerti ya? Udah. Kemudian daripada itu, hari pertama beliau dah pulang. Nabi Ibrahim punya satu ciri diberi Allah, karamah, yaitu di sini beliau bercahaya. Silau kau dipandang. Udah. Kemudian cahaya itu hilang. Maka terbaca oleh Siti Sarah bahwa manikam Nabi Ibrahim sudah turun ke Siti Hajar dan beliau akan punya momongan. Rupa-rupa inilah kita. Enggak ditengku di rakyat biasa, iri itu sering. Iri dengki. Rupanya nggak bisa terima, walau dulu beliau menjodohi. Ditangkaplah Siti Hajar, dipukul. Tapi beliau terhidayahi untuk sabar, nggak lawan. Kok lawan patah gigi Siti Sarah. Udah. Kemudian ditindik kuping supaya kayak binatang. Kemudian disunati, dipotong klistorisnya. Sehingga orang Aceh sama orang Aceh kalau marah itu walau nggak dikerjakan jadi senjata. Coba ibu-ibu kok dah marah-marah kali sama ibu-ibu, bahasa terakhirnya dia tak itu. Dia dah pukul pegah, kulit dan itik dia bilang. Rupanya udah ada di nenek kita itu. Ku cabut anak bebek dia bilang. Udah. Begitu keadaan. Rupanya itu benar-benar terjadi di masa itu. Lalu kata bunda kita masih jahat waktu itu. Aku tak bisa hidup kalau dia masih ada di sini. Nabi Ibrahim tegas. Hamba Allah mau lawan istrinya karena menjajah. Tapi hidayah Allah, jangan ya Ibrahim. Sabar. Lalu Nabi Ibrahim jawab, kalau memang dia tidak boleh ada di sini, bagaimana saya harus memperlakukan dia? Buang dia. Apa? Eksploitasi apa? Deportasi dia. Jangan ada lagi di sini. Nabi Ibrahim mau lawan, hidayah Allah, jangan ya Ibrahim, sabar. Kemana saya harus buang? Jadi di Arab itu ada satu bukit namanya Bukit Tengkorak. Bahasa kita namanya Padang Buka. Baka itu bahasa Arab artinya baka ya beki, tangisan. Jadi kalau orang ke bukit itu pasti akan menangis. Karena di sepanjang jalan nggak ada stok air dan tak ada pohon. Ke situ disuruh buang, kejam sekali. Tapi firman Allah, sabar ya Ibrahim, laksanakan. Siti Hajar ini nggak ada walau banyak hajar di Aceh. Ketika disampaikan oleh suaminya, ya istriku,
bla 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 bla. Kata Allah disuruh ikuti. Kalau itu memang kata Allah, ya suamiku, kerjakan. Begitu remannya. Kita mana ada gitu, nggak ada. Ini kita udah jadian sama perawat atau dokter, belum pegawai negeri dia. Kebetulan kita kena kerja misalnya ke Singkil. Kita ngomong sama dia, "Dek, adik ikut abang ke Singkil." Kira-kira mau dia? Enggak. Padahal tiap wanita kalau udah nikah wajib patuh suami. Andai halal sujud kepada pria, kepada manusia, Allah, Nabi akan wajibkan sujud ke suami dulu baru ke Nabi. Ada. Tapi kita rugi bang, adik sekolah. Udah kita ceramah dia, ada kita bawa ke Kupinang Gro lagi, dah samalah persepsi. Tapi dia bilang, kalau begitu bang coba tanya mama. Pas kita tanya sama mama mertua, kira-kira jawaban gimana? Kau fikir murah kula. Habis kebe habis lampuh kupi kula haji. Tok bakah ke kabalam padi. Nah, begitu kejadian. Maka kita kadang-kadang boleh ikut lagu, cari gadis desa yang enggak ada kerja. Tapi kadang-kadang gadis desa yang enggak ada kerja, miskin dulunya, di kampung tinggalnya, kita bawa ke Banda Aceh, terketeria sama wanita lain. Ada yang begitu. Nanti baik udara parah haji ngongkop. Nah, siapa lagi ngakai? Makanya semua kembali kepada karakter pribadi. Kalau yang santun, santun. Kalau yang enggak santun, enggak. Maka ini promo dari saya. Coba lihat santunnya, bersihnya. Tapi kalau enggak lihat itu, sedih hidup kita. Tapi bagus juga, namanya natural. Kamar natural, berserak gitu ya. Dapur natural. Kayak kapal pecah rumah, ada demikian. Tapi orang yang kayak kapal pecah itu enggak nampak di luar dia. Kalau keluar, make up rumah. Bibir agak muluh pokjang. Padahal mekeleap di dalam. Ngerti? Itu banyak saya lihat karakter demikian. Jadi dari luar nggak nampak. Maka kalau udah dapat jodoh, baik cowok atau cewek, untuk selidiki sama orang lain. Tapi karena zaman udah gila begini, kita bingung gak? Ini perantara, ini jodoh. Akhirnya dua-dua jadi pacaran. Ini hampir kita bawa masalah. Jadi jangan demikian, jahat itu namanya. Udah. Jadi dibawalah dengan sedikit bekal ke padang buka. Isteri yang memang Allah sudah persiapkan kokoh jiwanya, bisa hidup di gurun sendiri. Padahal dia hamil. Dia makan lumut-lumut di batu, dan dia minum air-air embun yang ada di bolong batu. Begitu gaya hidupnya. Tapi dulu makan pucuk daun itu biasa dulu. Sekarang enggak lagi. Kayak kita ini yang sebaya saya dan senior saya. Ini makanan khas waktu kecil apa? Boh kelayu, boh kariang, boh amplang, boh gelima. Itu boh meria. Kami rebut-rebut dulu sama tupai. Anak sekarang enggak lagi. Boh kelayu aja ada yang enggak kenal. Apalagi boh ram, boh rem. Enggak kenal. Kenapa? Kita eranya udah maju. Generasi citatu. Ngerti ya? Itu ibu-ibu yang tua-tua sebaya saya dan di atas saya, itu raja manjat tuh. Nggak percaya coba. Dulu adik-adik di bawah ibu-ibu ipak cungkai, entah apa. Tapi nggak porno-porno. Walau dia pakai rok naik kata hana tunjuk, hana. Yo tengah sini hanya hafili. Pikiran otak kotor semua, ya kan? Dulu biasa bergaul kakak-kakak sama kita, biasa saya dulu bergaul. Nanti kakak masak daun kangkung dalam kaleng susu. Kita beli sama daun-daun nanti. Buat rumah-rumah, pakai daun-daun kelapa, pakai kotak. Bahagia itu. Pulang baju bergetam tu. Memang karena disuruh petik daun-daun sama kakak-kakak. Tapi nggak ada porno-porno. Masih bagus kepala orang dulu. Rupanya televisi dulu lebih mengubah karakter dari televisi sekarang. Televisi dulu kami nonton Unyil. Paling keren Kura-Kura Ninja.
sama sate baja hitam kan. Sekarang pengaruh sinetron rusak. Ada yang pergi jalan loncat-loncat, rupanya baru nonton film vampir, kan ada anak-anak. Itu pengaruh tontonan semua, ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Udah. Sampai di sana ditinggalkan sama suami. Istri yang kokoh karena itu perintah Allah, dia yakin perintah Allah itu benar. Dan ada kebaikan ke depan, siap. Baliklah Nabiullah Ibrahim ke mamak kita Siti Sora. Kemudian daripada itu, di pendapat dhaif, tiap malam Nabi Ibrahim besuk Siti Hajar dengan burak. Tapi menurut saya juga itu tidak kuat. Sebutan itu di dalam kitab. Yang kuat enggak pernah besuk. Karena baru hebat kalau alami, kalau tidak alami enggak hebat. Cerita-cerita tentang Nabi yang manusiawi itu lebih cocok sebagai cobaan daripada yang tidak manusiawi. Maka tak tahan dada, sudah lahir anak, lama baru datang Nabi Ibrahim. Udah, kita potong cerita Nabi Ibrahim membesuk istrinya kali kedua. Cerita dulu pas peristiwa melahirkan. Siapa saja akan pikiran ketika melahirkan tak ada suami bersama. Sedih tu. Tapi tengku isteri saya tinggal lama-lama enggak sedih aku. Ada teman bicara dia malam. Enggak percaya cok tanya. Makanya kalau kita enggak di rumah senang dia. Abang dinas malam ni dek ya. Iya bang. Semoga abang selamat. Senang dia. Karena kalau ada abang bermasalah dia. Itu api diselenkan. Karena masuk nanti medbook. Medkan dah apa-apa itu. Itu diubah. Ubah karakter itu, jangan ada lagi. Yang dicinta yang halal. Kemudian, walau isteri kita kurang cantik, suami kita kurang ganteng, yang tercantik isteri kita dan suami kita. Kenapa? Karena udah Allah jodohi kita cocok sama dia. Dulu kalau nggak jadi sama dia, kita ancam mamak bunuh diri dulu. Lun maknya Nabi ngenyan god mati undang. Tapi udah lama kok nggak cantik lagi dia. Ada godaan syaitan. Makanya salah satu acara paling jelek di Nanggro Aceh Darussalam iaitu reuni. Reuni satu, outbound satu. Pertama acara lomba lari, akhirnya ada lomba kuda-kudaan situ. Begitu rusaknya keadaan. Enggak percaya, coba lihat. Emang dibisik dia. Walau dah sama-sama tua, karena ada syaitan, hidup lega arma. Tapi itu semua semu. Nah, jadi coba ingat aturan agama. Karena baru merasa indah kehilangan kalau sudah hilang. Kalau belum hilang, ailiku muka kah. Yang kau petih balung kau wabak mak ke. Kalau itu bahasa. Pas enggak ada dia mekripa kita. Tahu mekripa? Kalau laki-laki baju enggak ada yang gosok lagi, rambut udah ikal, ya kan? Mandi 3 hari sekali, itu dah mengkeripa tu. Itu bahagian penyakit jiwa juga. Makanya hati-hati. Udah. Kemudian daripada itu, tibalah hari melahirkan. Ketika hari melahirkan, GKU, Gerakan Kemaslahatan Umat. Setiap rupiah yang masuk ke celeng itu akan disedekahkan untuk fakir miskin dengan bentuk 1 sak beras, 1 limping telur, duit 50.000 setiap hari. Dan alhamdulillah jemaah Kupi Nanggro mendukung gerakan itu, dan hari ini kas dari Kupi Nanggro cukup untuk tiap hari. Jangan malu masuk 2.000 karena kita belum ada duit. Ngerti ya? Tapi yang banyak-banyak baik wari baik malai tu. Kan? Udah lu. Tibalah masa kelahiran. Susah sekali. Bertelekan sebatang pohon kurma, itulah hebat kurma. Bisa hidup di negeri yang tandus. Beliau bersandar di situ untuk tenaga itu. Gak ada tempat tidur kat rumah sakit sekarang. Lalu beliau mengejat, capek itu melahirkan, harus mengejat teran itu. Setelah mengejat, dibantu dengan maunah yang tidak kita mengerti, keluarlah anak.
yaitu Ismail Habibullah. Keluar. Normal kat kita, berlumur darah. Bunda cintanya terhadap anaknya melebihi cintanya terhadap dirinya. Maka ia pikir, bagaimana aku akan memandikan anakku, bagaimana aku akan minum, aku haus dan memberi minum untuk anakku. Maka bunda itu bangkit untuk mencari air. Tapi beliau teringat anaknya di sana. Sekarang aja kalau kita umrah, itu masih ada si panse, monyet besar di gunung-gunung sana, di Bukit Sur, banyak itu. Yang dia kau dapat orang-orang dimakan. Masih banyak ular. Maka ada ancaman, sehingga beliau terpaksa baru blooding, berlari-lari ke kecil, enggak lari kencang, yang dinamakan dengan sa'i. Habis lari, lihat sana enggak ada air, ingat anak, balik lagi, pergi lagi, balik lagi. Jadilah sa'i itu 7 kali bolak-balik. Rahmat Allah. Anak yang kecil itu kan gaya anak-anak kakinya begini, normal. Nabi pun normal. Nabi Muhammad bisa jalan berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan ke anak kita juga. Jangan pikir Nabi Muhammad pas baru lahir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak ada itu. Itu pikiran gila itu. Tetap kayak kita enggak bisa ngomong wek-wek juga. Nabi Ismail juga wek-wek juga. Udah. Jadi ditendang-tendanglah tanah sama dia, syup, keluar air. Terpancar, bahasa Arabnya zam-zam. Terpancar pancar. Jangan satu aja zam, bukan, terpancar-pancar. Udah. Pas beliau balik, ya Allah, bersyukur beliau, alhamdulillah, apa yang dicari timbul. Keluarlah air dari situ. Maka beliau lihat keluar air terus menerus, takut ini jadi sungai sini. Maka beliau ambil batu, beliau sumbat. Dan di dalam hadis disampaikan, andai tak disumbat jadi lautan situ. Disumbat maka jadi mata air. Air itu keluar dan mengalir sehingga membentuk telaga. Kalau sekarang ini kotak Ka'bah, ini pintu Ka'bah, berarti di sisi pintu Ka'bah, di situ sekitar 150-an meter, itu namanya sumur Zam-Zam, nggak jauh. Maka setelah itu daerah itu jadi hijau karena air mengalir, burung-burung pada datang minum air. Tidak lagi padang tangisan, padang buka, sehingga namanya dilantik dengan Makkah. Dasar kata Bakkah, tangisan. Udah, diminum air itu berak burung, jadi pohon hijau. Kemudian orang-orang pada datang karena daerah itu udah subur. Tuan tanahnya Siti Hajar, Nyonya, izinkan kami bercocok tanam di sini, kami bagi hasil, kami sewa dan sebagainya. Udah ramai di situ. Udah kayak kota, ada sumber air. Ibrahim Ismail kecil sudah punya banyak teman, tapi Ibrahim kecil berduka karena tak punya ayahan anda. Saya lalu bertanya kepada ibunya, Bu, ayah abang mana? Ayah abang Rasul Ibrahim alaihissalam. Abang rindu, Bu. Kan begitu-begitu tiap hari. Tapi seorang ibu yang pilu dan nggak ada Android waktu itu. Kalau enggak kita bisa video call, ini nggak mungkin. Nah, sabar nak, nanti ayahmu pasti akan membesukmu. Tibalah suatu hari, hati Nabi Ibrahim hampir meledak, memendam rindu. Dia bilang sama istrinya, Sarah, aku akan mengunjungi istriku. Apakah ia telah mati atau masih hidup, aku tak tahu. Apakah anaknya sudah lahir atau tidak, aku tak tahu. Siti Sarah, karena kalau saya enggak kabulkan segitu permintaan, jelek kali, tapi masih jahat. Nanti takut kalau turun Nabi Ibrahim tidur dua nih, cemburu. Maka dia bilang, boleh ya suamiku, tapi ada syarat. Apa syaratnya ya Sarah? Engkau tak boleh turun dari untamu. Gawat syaratnya. Kalau kita apa jawaban? Yang mana bahbek gini. Tapi Nabi Ibrahim perintah Allah, terima ya Ibrahim, terima.
Ada hikmahnya juga. Ini nih. Kemudian daripada itu, berangkatlah Nabi Ibrahim dengan unta menuju Mekah. Dilihatlah daerah udah hijau, orang udah pada ramai. Maka ketika Siti Sarah melihat suaminya yang datang, kerinduan sudah bertahun dipendam, meledak rindunya. Dia bilang pada anaknya, anakku ya Ismail, ayahmu datang. Ismail bilang, mana ma? Itu ayahmu. Maka ia kejar unta itu, dia panggil ayah, ayah. Ayah berlinang air mata. Anak yang dicinta sudah lahir tapi tak diizinkan turun unta. Mau gendong, mau cium gak bisa, cuma bisa memandang. Ibu Ismail kecil sedih. Maka bertanyalah Siti Hajar, ya suamiku, apa yang terjadi? Kami merindukanmu, engkau merindukan kami, tapi engkau tidak turun dari untamu. Ya istriku, Sarah meminta suatu syarat bahwa aku kalau membesuk dirimu tak boleh turun dari unta. Lalu Allah mengatakan untuk aku patuh ya istriku, maka aku patuh. Kalau itu perintah Allah, aku siap ya suamiku. Nah itu. Nggak ada Hajar itu, nggak ada Hajar itu hari ini. Yang banyak Sarah ramai hari. Nah. Kemudian dibilang, ya suamiku, kalau memang demikian, aku punya nazar. Nazarku yaitu kapan-kapan suamiku datang akan kumandikan dengan air mulia ini. Ya suami, ya istriku, bagaimana aku akan mandi sedangkan aku tak bisa turun? Tidak mengapa ya suamiku. Diambillah batu, karena beliau kuat. 7 pria kuat. Diambil batu, ditaruh di sebelah kanan. Ya suamiku, engkau jangan turun, berdirikan kakimu di atas batu ini. Diambil air, dimandikan dengan air sumur Zamzam. Lalu di tempat Nabi Ibrahim injak, bolong batunya. Tercetak stempel kaki. Diangkat lagi sebelah kiri, ditaruh lagi. Injakkan kakimu yang kiri, tercetak lagi. Rahmat Allah, dimandikan. Sehingga batu itu sampai sekarang masih ada. Ini Ka'bah, ada kayak sarang burung. Itu Makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri, maknanya makam, tempat berdiri di sejarah Siti Sarah, Siti Hajar. Kemudian batu itu karena sejarahnya tinggi, kesetiaan seorang suami, kesetiaan seorang istri, taat kepada Allah, dibuat batu itu jadi hidrolik dan eskapoding. Waktu diperintahkan Nabi Ibrahim pugar Ka'bah, batu itu kalau Nabi Ibrahim mau naik, batu itu memanjang, hidrolik. Kalau Nabi Ibrahim mau turun, turun. Itu batu yang di pinggir itu. Jadi bukan sarang burung itu. Atau kalau kita datang ke sana, lihat ke dalam kaca kan nampak itu tapak. Oh, nyo lagi tapak tua di kampung lun ke? Itu tapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah. Jadi kemudian daripada itu naiklah Siti Sarah ke atas batu dengan membawa anaknya. Mereka saling berpelukan. Inilah filosofi daripada sa'i, di mana apa doanya? Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabik. Ya Allah, jangan engkau bunuh kami dengan marahmu, dan jangan engkau azab kami dengan azabmu. Jangan kau bung umat oi. Itu kena kita umat oi, kata ya. Jadi Allahumma la taqtulna. Coba baca dulu sekali supaya pindah. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik. Nanti hafal balik dah ya. Yang insya-Allah hang kenang dia anak puya buat juga. Kemudian daripada itu, filosofi daripada sa'i mengingat jasa bunda yang nggak sanggup kita balas. Bunda yang tak cinta pada anaknya jarang, walau ada. Tapi jangankan manusia, ayam saja cinta pada anak. Kerbau, harimau, serigala cinta pada anak. Maka filosofi sa'i itu yang dimengerti, walau itu ibadah. Sehingga sa'i kita berharga.
Waktu kita sa'i ingat mak lun dari ubit ke peraya lun, ge peap bulun, gerah lun, tapi di lun kegak nyang tabe melawan. Mulailah keluar tangisan di sa'i. Jadilah sa'inya berfaedah. Ini enggak kita sa'i lihat orang karame situ. Ada cowok, ada cewek, lega-lega tak go. Karena enggak ada filosofi. Gitu ya. Kan beda-beda bangsa situ. Ketemu negro, ini lagi Irian. Bukan diri kita yang kita pikir, sibuk lihat orang lain. Dah ngerti filosofi sa'i. Rukun haji apa, Pak? Pertama ihram. Ihram itu yaitu memasang niat ihram, dan memasang niat itu di tempat yang sudah ditentukan, atau mikat. Kalau kita Indonesia dari Yalamlam, disuruh niat di dalam pesawat karena nggak lewat situ. Tapi kalau kita memang nggak langsung tawaf, silahkan turun dulu. Habis turun keluar lagi ke wilayah niat, ngerti kan? Ke wilayah niat lagi ihram. Itu ihram itu yaitu melantik diri seperti salat, bahwa kita tidak lagi seperti tadi. Allahu Akbar, kan enggak lagi seperti tadi kita salat. Begitu juga kita ihram. Ini sudah fokus untuk ibadah, baik ihram haji, ihram umrah. Kemudian yang kedua yaitu wukuf. Wukuf itu berada setelah zuhur di padang Arafah. Di hari itu para malaikat berkumpul. Apa filosofi yang ada di situ? Sebenarnya dalam hidup ini mahligai terbesar yaitu cinta. Betul itu, jangan pikir porno. Cinta yang fokus yaitu cinta ke Allah, ke Rasul. Tapi kita nggak bisa mengenyampingkan cinta yang lain. Tapi cinta yang lain buat karena Allah, karena Rasul. Kalau dia baik kita cinta, kalau enggak maka tinggalkan. Dua tok manusia dicipta Allah. Kembali cerita waktu masih di alam syurga. Udah. Nabi Adam ada itu mau dijiwa, tapi nggak tahu apa mau itu. Kayak kita kalau udah balik kan, udah naik bendera pergi. Udah ada mau itu, tapi kita nggak ngerti. Tapi anak sekarang ngerti. Udah. Saya terima murid, malu-malu nih. Pas lihat tes anak murid untuk masuk pesantren, saya pakai dokter psikologis untuk periksa psikologis. Ada beberapa orang, semua kesalahan saya suruh tanya. Merokok, mencuri. Beberapa orang itu umur 12-13. Tiap hari kerajinan tangan, tercatat di situ. Nah, ada libido maka terjadi begitu. Dulu enggak, sekarang keseringan kita begitu. Udah. Maka karena hasrat itu enggak dimengerti, Allah copotlah dalam tidurnya satu tulang rusuknya, dijadikan jadi manusia. Mudah itu di Allah. Allah mau jadikan mudah. Kita dari nggak ada. Nabi Adam dari tanah jadi. Pas Nabi Adam bangun, dah ada, rambutnya panjang, figurnya kayak beliau tapi agak beda. Ditanya sama Nabi Adam, siapa kamu? Siapakah kamu? What is your name? Ada. Siti Hawa jawab, namaku Maumu. Sehingga bahasa Arabnya mau apa? Hawa. Bahasa Aceh juga Hawa dengu. Aceh curi bahasa Arab, bukan Aceh orang Arab, ngerti? Nah, saya ini Maumu, saya Hawa. Lalu mau beliau dekati, tak boleh. Lalu dinikahkan oleh Allah, pendek cerita, baru mereka seperti suami istri. Tapi enggak lama apa yang udah janji dengan Allah, jangan makan buah khuldi, dimakan Nabi Adam dalam keadaan lupa. Dibuanglah Nabi Adam ke bumi. Sampai ke bumi enggak ketemu Siti Hawa 40 tahun. Gimana merana jiwa? Tok satu wanita di dunia. Cinta membara tapi tak kesampai. Ke sana ke sini Nabi Adam cari Siti Hawa, ke sini ke sana Siti Hawa cari Nabi Adam. Di mana suamiku? Di dalam taubatnya Nabi Adam senantiasa datang ke Ka'bah ketika sudah di Mekah. Beliau tawaf itu Ka'bah, karena Ka'bah sebelum ada kita udah ada.
Beliau tawaf sambil beliau ngomong. Itu rukun ketiga sa'i. Rukun kedua tawaf. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana. Kenapa beliau pakai Rabbana? Karena beliau taubat atas nama beliau dan istrinya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, telah kami menjahati diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami ini sungguh dalam rugi. Selalu beliau taubat. Sehingga Nabi Adam salah satu cirinya malu berjalan di terang begini. Beliau berlindung di bawah-bawah pohon karena malu dilihat Allah. Lalu alhamdulillah, pada suatu hari setelah 40 tahun lama, ketika Nabi Adam ke Bukit Arafah, juga Siti Hawa ke Bukit Arafah, ketemu kembali cinta yang sudah hilang 40 tahun. Gimana rasanya? Ini kita ingat di sini filosofi, yaitu ayah kita silap dihukum Allah, mama kita silap dihukum Allah, dan kita disuruh mahabbah, saling mencintai di alam dunia. Kemudian beliau taubat dengan tawaf. Itu sebab dinamakan Bukit Arafah, karena ketemu berdua. Juga Bukit Arafah ketika Nabi Ibrahim di malam ke-10 membuktikan kemarin itu apakah mimpi syaitan, apa mimpi karena Allah. Maka beliau bermimpi sekali lagi di malam itu bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka pastilah mimpi itu, pasti bahasa Arab Arafah, dimengerti. Maka dinamakanlah bukit itu Bukit Arafah. Udah, ihram, tawaf tadi filosofi taubat. Udah, wukuf filosofi cinta. Dan kita manusia sadar diri yang pertama terjadi Nabi Adam dan Siti Hawa, sebab salah dihukum Allah, maka perlu taubat. Kemudian tak akan ada kita tanpa ayah dan bunda. Setelah itu selesai. Tapi ada lagi, yaitu lempar batu. Ketika digoda Siti Hajar oleh syaitan, dia lempari batu, namanya Jamaratul Ula. Ketika digoda Nabi Ismail oleh syaitan, beliau lempar batu ke syaitan, namanya Jamaratul Wusta. Ketika digoda Nabi Ibrahim, dilempari batu, namanya Jamaratul Aqabah. Sehingga ada 3 lemparan. Itu filosofinya, kita harus bisa anggap syaitan di dunia ini sebagai musuh. Jangan syaitan adalah teman kita, seperti hidup kita hari ini. Ini hari ini semua kalau saya tanya karame yang kurang enak leher ya? Nggak enak kan sarap kepala? Karena banyak lihat HP itu. Nggak kayak ini tarik, ngerti ya? Lain nggak ada alasan, bukan kurang tidur. Karena terlalu kaku pikiran, terus-terus lihat WA, Facebook, Instagram, DSB, ngerti ya? Nah, maka udah ngerti itu. Nanti waktu haji ngerti ini kenapa, apa hikmahnya. Ini kenapa, apa hikmahnya. Jadi ibadah haji itu lebih bermakna, tidak sepele. Dah ngerti kan? Nah, jadi bermalam di Mina Muzdalifah nunggu, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika menunggu akan dapat jawaban dari Allah, beliau bermalam di bukit itu. Kampung kan? Karena watai KB sejarahnya cukup demikian. Habis azan kita udah habis nih. Tanya jawab.